Harga jual Messi dan Ronaldo merosot. Real Madrid diskon harga pemain bintangnya. Usai Timo Werner, Chelsea mengejar satu bintang lain. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Semua berita-berita terbaru untuk Anda hari ini. Brasil mundur dari Piala Dunia 2023. Brasil akhirnya mundur dari persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2023 dengan Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, mengatakan pemerintah tidak menganggap bijaksana memberi jaminan keuangan untuk kompetisi tersebut di tengah krisis saat ini. Brasil telah menjadi tuan rumah serangkaian kompetisi olahraga internasional selama beberapa tahun terakhir, termasuk Piala Dunia pada tahun 2014, Olimpiade pada tahun 2016, dan Copa America pada tahun 2019. Konfederasi Sepak Bola Brasil juga merasa bahwa mereka akan mundur untuk menjadi tuan rumah bagi acara besar lainnya. Sebagai gantinya, Brasil akan bergabung dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya mendukung Kolombia dalam persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita tahun 2023 tersebut. Update transfer hari ini. Atletico Madrid diperkirakan akan merekrut Edinson Cavani begitu kontraknya berakhir musim panas ini, kata Tuttosport, dan itu bisa menyebabkan Alvaro Morata pergi ke Inter Milan. Menurut sebuah laporan, PSG telah memberitahu Kapten Thiago Silva yang bergabung dengan tim pada tahun 2012 bahwa ia tidak diperlukan lagi untuk musim depan. Kontrak pemain berusia 35 tahun itu akan usai pada akhir Juni nanti dan AC Milan serta Everton tertarik pada bek tersebut. Manchester United bersedia mati-matian merebut pemain Barcelona Ansu Fati dengan Sport melaporkan bahwa klub Inggris itu telah menawarkan 100 juta euros kepada Barca. Itu setara dengan 1,5 triliun rupiah. Tetapi Barca mengatakan klausul rilisnya 2,7 triliun bahkan akan dinaikkan lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Kontrak Pedro Rodriguez di Chelsea berakhir pada 30 Juni dan klub berusaha agar ia menandatangani perpanjangan sehingga dapat memainkan pertandingan yang tersisa di Liga Inggris yang laga-laganya akan mencapai bulan Juli. Manchester United dan Real Madrid sedang memantau negosiasi antara Barcelona dan Inter untuk Lautaro Martinez menurut sebuah laporan di Inggris. Sementara itu, menurut laporan Tuttosport, Juventus, Milan, Arsenal, dan Everton tertarik pada penandatanganan striker Napoli Arkadiusz Milik setelah direktur olahraga klub itu mengisyaratkan bahwa ia bisa saja dijual jika kontrak baru tidak disetujui. Menurut laporan di Inggris, Napoli mengatakan kepada Manchester United bahwa Kalidou Koulibaly tidak akan meninggalkan klub dengan harga kurang dari 100 juta euros, setara dengan 1,5 triliun rupiah. Jendela transfer berikutnya di Italia akan berlangsung dari 1 September hingga 5 Oktober. Serie A akan menyelesaikan musimnya pada 2 Agustus dan musim berikutnya akan dimulai pada 12 September. Baik Lucas Biglia dan Giacomo Bonaventura akan meninggalkan AC Milan pada akhir musim ini, menurut laporan calciomercato.com. Menurut laporan lainnya, Inter tengah memantau Jan Vertonghen karena kontrak pemain belakang Tottenham itu berakhir pada 30 Juni. Gennaro Gattuso sudah semakin dekat untuk membaharui kontraknya dengan Napoli, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Dia akan memperpanjang kesepakatannya hingga Juni 2022. Hendrik Mkhitaryan saat ini sedang dipinjamkan ke Roma dari Arsenal dan dia telah menjelaskan bahwa dia ingin tinggal di ibu kota Italia. Saya ingin tinggal selama bertahun-tahun lagi, tetapi Roma harus mencapai kesepakatan dengan Arsenal, katanya. Lazio telah bergabung dengan Roma dan AC Milan dalam perlombaan untuk menandatangani pemain ajaib asal Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch, kata Calciomercato. Kontraknya berakhir pada 2021. Manchester United dan Real Madrid sedang memantau negosiasi antara Barcelona dan Inter untuk Lautaro Martinez, menurut laporan di Inggris. Inter hanya bersedia menjual pemain Argentina itu untuk klausul rilisnya yang bernilai 111 juta euros atau setara 1,7 triliun rupiah ditambah satu pemain Barcelona. Juventus belum menyerah untuk urusan gelandang Barcelona Arthur Melo, menurut Mundo Deportivo. Media Catalonia itu melaporkan bahwa klub Italia tersebut telah berbicara dengan orang-orang di sekitar Arthur dan telah menemukan bahwa ia mungkin lebih terbuka pada ide untuk kepindahan dibandingkan sebelumnya.
Juventus secara konsisten meminta Arthur Melo sebagai bagian dari kesepakatan yang membuat Miralem Pjanic pergi ke Barcelona. Tampaknya semakin besar kemungkinan Massimiliano Allegri akan memimpin Paris Saint-Germain musim depan, dan kedatangannya, kata Tuttosport, akan menyebabkan Miralem Pjanic pindah dari Juventus ke PSG. Sementara Marco Verratti akan menuju ke arah sebaliknya di Turin. Neymar tidak berubah pikiran selama krisis ini dengan sang pemain Brasil itu mengatakan kepada rekan-rekan satu timnya di PSG bahwa ia ingin bergabung kembali ke Barcelona. Keinginannya adalah untuk menyelesaikan Liga Champions dengan PSG sebaik mungkin dan kemudian mendesak para pemimpin klub untuk menegosiasikan kepergiannya ke Camp Nou. Paulo Dybala minta dilamar oleh Barcelona. Penyerang Juventus Paulo Dybala sepertinya mengirim sinyal minta dilamar oleh Barca setelah mengatakan bahwa akan sangat menyenangkan bermain bagi raksasa Catalonia itu. Berbicara kepada CNN, ia mengatakan Barcelona adalah sebuah tim besar dan dengan adanya Messi di sana bahkan lebih besar lagi. Baginya itu akan menyenangkan bermain bagi Barcelona, tetapi Juventus juga merupakan sebuah klub yang luar biasa. Tim besar penuh dengan sejarah, di mana saat ini ada banyak pemain hebat di dalamnya. Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa ada kualitas yang cukup di klubnya untuk menjadikannya dua tim dan kesempatan untuk bermain dengan Gianluigi Buffon dan Cristiano Ronaldo yang membuat klub ini menjadi semakin hebat. Musim ini Paulo Dybala telah tampil sebanyak 24 kali di Liga dengan mengemas 7 gol. Ia juga sudah memberikan 7 assist dan mendapatkan 4 kartu kuning. Di Liga Champions, ia tampil 7 laga dengan mengemas 3 gol dan 2 assist. Thibaut Courtois minta tolong rekan setimnya. Thibaut Courtois ingin meraih trofi clean sheet musim ini, tetapi hal itu tidak akan terjadi tanpa kerjasama tim skuad Real Madrid. Sang kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, berharap rekan-rekan satu timnya mau membantu impian menambah koleksi trofi individu selama membela Los Blancos. Hal ini ia sampaikan selagi tim terus mematangkan persiapan menyambut sisa musim Liga Spanyol yang akan kembali bergulir pekan ini. Courtois sudah mencatatkan 12 laga tanpa kebobolan musim ini, dan kiper Belgia itu ingin mendapatkan trofi Zamora untuk ketiga kalinya dengan mempertahankan rekor clean sheets di Liga musim ini. Hal ini masih memungkinkan mengingat dirinya sama-sama mencatatkan 12 clean sheets bersama kiper Getafe David Soria, diikuti kiper Atletico Madrid Jan Oblak dengan 11 pertandingan tidak kebobolan. Manchester United dekati deal Niguez. Manchester United dikabarkan sudah mendekati rekrutmen gelandang Atletico Madrid Saul Niguez. Pemain internasional Spanyol itu membuat heboh pendukung Old Trafford musim panas ini setelah mengatakan akhir pekan lalu bahwa ia akan segera mengungkap klub barunya. Namun ketika pengumuman itu terjadi, ternyata itu soal proyek sepak bola di kampung halamannya di Elche. Tetapi spekulasi yang menghubungkan pemain 25 tahun itu dengan kepindahan ke tim Ole Gunnar Solskjaer terus berlanjut, dan menurut laporan di Spanyol, gelandang itu akan bergabung dengan Setan Merah musim panas ini. United diduga telah menyetujui kesepakatan 80 juta euros atau 1,2 triliun rupiah dengan Atletico. Sang pemain Spanyol itu sangat ingin meninggalkan Wanda Metropolitano setelah berselisih paham dengan pelatih kepala Diego Simeone. Saul, yang juga telah dikaitkan dengan Barcelona, telah mencetak 4 gol dalam 37 penampilan musim ini, termasuk gol-gol melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Arsenal dekati Marc Roca. Arsenal mendekati gelandang Espanyol Marc Roca musim panas ini menurut sebuah laporan. Pemain berusia 23 tahun itu telah tampil 33 kali di semua kompetisi untuk tim bawah klasemen La Liga musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist dalam prosesnya. Marc Roca diperkirakan akan meninggalkan Espanyol pada akhir musim ini, dan menurut laporan dari La Razón, Arsenal adalah klub favorit untuk mengamankan tanda tangannya. Laporan itu mengklaim bahwa manajer The Gunners, Mikel Arteta, adalah pengagum jangka panjang Marc Roca, dan Espanyol sadar bahwa mereka perlu menghasilkan dana dari penjualan pemain ini setelah ada ancaman degradasi. Mantan pemain Spanyol U21 itu diduga memiliki klausul pelepasan 623 miliar rupiah dalam kontraknya saat ini, tetapi Espanyol telah mempertimbangkan implikasi keuangan dari krisis dan mungkin bersedia menurunkan harga yang diminta.
AC Milan dan Everton juga telah dikaitkan dengan minat pada Roca yang akan melihat kontraknya di Espanyol berakhir pada 2022. Sebelum kita membahas soal Chelsea mengejar satu bintang lain dari Jerman, serta harga transfer Lionel Messi serta Ronaldo yang terus merosot, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Chelsea rakus sudah Timo, kini mengejar Havertz. Chelsea belum puas dapat Timo Werner dan kini mereka mengincar transfer Kai Havertz dari Bayer Leverkusen. Tidak puas dengan transfer Timo Werner dari Leipzig, Chelsea kembali mencoba mendatangkan satu bintang muda berbakat dari Bundesliga yang bernilai 1,3 triliun rupiah. Pelatih Chelsea, Frank Lampard, perlu menggantikan peran Willian dan Pedro, dan The Daily Mail melaporkan bahwa Kai Havertz dari Bayer Leverkusen menjadi pemain yang mereka inginkan. Sejak Bundesliga bergulir pada pertengahan Mei lalu, Havertz telah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan dan juga masuk dalam radar Real Madrid dan Bayern München. Setelah mendatangkan Hakim Ziyech dari Ajax dan juga diharapkan menyegel transfer senilai 945 miliar rupiah untuk Timo Werner, Chelsea juga mungkin akan merekrut Havertz. Jika itu terjadi, maka Chelsea akan memiliki skuad yang sangat menakutkan pada awal musim 2020-2021. Arsenal senang Dani Ceballos akan meninggalkan Madrid. Arsenal meminjam Dani Ceballos dari Real Madrid musim panas lalu setelah gagal bersinar di bawah asuhan Zinedine Zidane, dan kini peluang untuk kembali ke Santiago Bernabeu tambah tipis. Sang pemain mengakui bahwa dia dapat meninggalkan Real Madrid untuk mendapatkan menit bermain bersama tim utama Arsenal. Ini bisa menjadi berita bagus bagi Mikel Arteta yang telah terkesan dengan penampilan pemain asal Spanyol tersebut sejak ia tiba sebagai manajer The Gunners. Arsenal tertarik untuk mengontrak sang gelandang secara permanen asalkan mereka bisa mencapai kesepakatan yang layak. The Gunners seperti kebanyakan klub lainnya akan menghadapi masalah keuangan selama musim panas ini. Tetapi Dani Ceballos ingin meninggalkan Real Madrid guna mendapatkan menit bermain di tim utama. Dengan Piala Eropa 2020 tertunda, maka mantan pemain Real Betis itu berharap bahwa dia bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Spanyol besutan Luis Enrique. Messi dan Ronaldo merosot harganya. Lionel Messi ternyata hanya menempati posisi ke-22 daftar pemain termahal di dunia. Cristiano Ronaldo bahkan lebih menyedihkan lagi karena kini merosot ke posisi 70. Pemegang 6 Ballon d'Or itu tidak termasuk di antara 20 pemain termahal di dunia, bahkan Ronaldo tidak lagi masuk dalam 50 besar. Demikian diungkapkan oleh para peneliti di CIES Football Observatory yang berbasis di Swiss. Dalam daftar terakhir yang dirilis pada bulan Januari lalu, posisi teratas ditempati oleh bintang PSG asal Prancis Kylian Mbappe berusia 21 tahun, yang bahkan saat masa krisis ini biaya transfernya mencapai sekitar 4 triliun. Urutan berikutnya berturut-turut adalah Raheem Sterling dari Manchester City, Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, bek sayap Liverpool Trent Alexander-Arnold, pemain depan Manchester United Marcus Rashford, dua bintang Liverpool Mohamed Salah dan Sadio Mane, dan setelah itu Antoine Griezmann serta Alphonso Davies. Real Madrid diskon harga James Rodriguez. Real Madrid siap membanting harga James Rodriguez untuk transfer ke Manchester United demi mengurangi beban gaji sang pemain. Gelandang Real Madrid asal Kolombia, James Rodriguez, tidak disukai oleh pelatih Zinedine Zidane, dan meski ia dibanderol sekitar 100 juta pound atau lebih dari 3 triliun rupiah, tampaknya mereka siap untuk merugi agar bisa cepat-cepat menjual sang pemain bola pada musim panas ini. Manchester United kemungkinan bisa deal dengan harga diskon yang bahkan mungkin kurang dari setengah dari harga permintaan Los Blancos sebelumnya. Setan Merah telah lama menjadi pengagum James Rodriguez yang menghabiskan 2 tahun masa pinjaman di Bayern München. Memiliki seorang pemain yang duduk di bangku cadangan dengan gaji sebesar 250.000 pound atau 4,46 miliar rupiah per minggu, menurut laporan The Sun sama-sama tidak membantu baik James maupun Real Madrid. Sehingga tampaknya merupakan kepentingan terbaik bagi Los Blancos untuk mendapatkan deal bagi pemain Kolombia berusia 28 tahun itu. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.